Bapak Ibu saudara sekalian yang terkasih, mari kita mengawali renungan kita dengan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, Bapak Ibu sekalian tercinta, selamat sore, berkah dalam. Setiap hari saudara kita berdoa rosario. Tentu banyak saudara yang tahu sejarahnya. Namun ada baiknya kalau kali ini mari kita sedikit mendalami lagi. Rosario adalah rangkaian doa beserta renungan Alkitabiah yang dilakukan dengan bantuan serangkaian biji-bijian. Biji-bijian tersebut membentuk karangan doa bagaikan karangan bunga mawar dan karenanya disebut rosario. Kapan rosario ini terbentuk? Secara pasti sulit ditentukan. Yang pasti, pada abad pertengahan, para rahib Irlandia menggunakan ke 150 mazmur untuk berdoa. Dari 150 mazmur dibagi menjadi 3 kelompok. Maka orang hanya berdoa dengan 50 mazmur. Lalu muncullah istilah 350-an. Tetapi ada juga yang mengganti dengan doa-doa yang lebih singkat. Alasannya karena tidak semua orang dapat menghafal mazmur. Selanjutnya di tempat lain, di Perancis khususnya, para bruder juga tidak mampu mendaraskan mazmur tersebut dengan bahasa Latin. Mereka menggantinya dengan doa Bapa Kami. Mereka mendoakannya sampai 50 atau 150. Dan sejak tahun 60 pada abad ke-12 salam malaikat, yaitu Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, seperti yang ada dalam Injil Lukas 1 ayat 28, dan juga salam Elizabeth, yakni terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, juga dalam Injil yang sama. Digabungkan dan dipakai di dalam perayaan Ekaristi dan selanjutnya di dalam ofisi. Kemudian ditambahkan dengan terpujilah buah tubuhmu Yesus, kata Yesus inilah. Ini terjadi pada abad 13. Selangkah lebih maju pada abad 15 ditambahkan lagi yang kita kenal sebagai bagian yang kedua, yakni Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Tahun 1409, Santo Dominikus dari Prusia, rahib Ordo Carthusian, menambahkan dengan macam-macam meditasi dari setiap peristiwa setelah 10 salam Maria. Jadi setiap kita doa 10 salam Maria ada meditasinya, 10 ada meditasinya. Seperti yang kadang-kadang juga kita buat seperti itu. Tahun 1475 Pastor Dominikan di Gol menetapkan 15 peristiwa. Ia dipuji oleh Paus dan rosario mendapat bentuk seperti yang sekarang ini. Jadi 15 peristiwa dibagi-bagi menjadi 3. 5 peristiwa.
Kemudian kalau kita berdoa, Rosario ada satu doa yang kita tidak kenal mungkin. Setelah kemuliaan padalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ada doa, ya Yesus, ampunilah dosa kami, bebaskanlah dari api neraka, dan hantarlah semua orang ke dalam kerajaan surga, terutama mereka yang membutuhkan kerahiman-Mu. Ini juga tambahan, dan ini namanya doa Fatimah. Ketika Bunda Maria menampakkan kepada 3 anak-anak di Fatimah, intinya doa itu. Dan akhirnya Paus yang kedua dengan tambahan yang terakhir dikatakan dengan peristiwa terang. Itu beberapa catatan yang boleh kita miliki untuk memperkaya hidup kita di sekitar Rosario. Tuhan, terima kasih. Kemuliaan pada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.